rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Ada hadis al-hasu ala timam al-amal as-salih qabla zuhuri ma ya'maluha. Hadis ini memberikan arti kepada kita bahwa segerakanlah beramal, jangan sampai menunggu waktunya berlalu. Badiru bila amal, segera beramal, jangan menanti-nanti. Ya, saya itu kemarin alhamdulillah atas nama LBI jam 10 diterima Ketua DPRD DKI Jakarta. Kemudian jam 12 ya ke 40 tentang program yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran. Karena beliau merasakan sedih orang lain pada bisa belajar dari Tangerang, dari Bekasi, dari Depok, bahkan ada di Sukabumi mau belajar. Ya, sementara karyawannya banyak yang tidak sempat. Makanya perlu dicarikan solusinya. Kalau mereka datang ke Tangerang pasti tempatnya jauh. Dan mohon maaf kadang-kadang bertemu dengan orang-orang yang sudah agak sepuh. Juga kadang-kadang merasa malu. Ya, kita akan cari satu tempat tersendiri di lantai 23 untuk memberikan didikan Al-Quran kepada AS dan SN yang belum bisa, atau yang mungkin ingin melancarkan, atau mungkin belum belajar. Ya, kita nanti sekitar 3.500 dalam satu angkatan. Ada 60 kelas, 65 kelas. Ya, itu alhamdulillah mudah-mudahan diberikan mudah. Jadi semuanya ingin agar jangan sampai ada istilah bahwa saya nggak ada jari. Ya, jadi untuk itu sekali lagi mohon doa restu bahwa insya Allah bukan hanya itu, berbagai macam beberapa guru-guru agama juga ingin khusus Al-Quran yang supaya sanadnya nyambung pada baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi kapan-kapan Bapak dan Ibu bisa silaturahmi. Ya, kita punya 2 lantai, satu untuk pendidikan ada 10 kelas, di atasnya 10 kelas. Ya, alhamdulillah. Ya, yang ke sana gratis. Alhamdulillah. Mohon doanya. Jadi begitu kekuatan dua unsur DPR dan gubernur. Sekarang kan satu-satunya lembaga yang ada semacam ini hanya di Jakarta. Di daerah lain. Ya. Kemudian sekarang namanya Balai Agung itu sudah kayak masjid. Sudah untuk tahlilan, untuk ratiban, untuk pengajian tiap bulan sekali. Dulu kan nggak pernah. Balai Agung itu kan ya berumahnya daerah angker. Tapi alhamdulillah kita mohon sama Allah, hanya kepada Allah kita mohon Allah berikan keberkahan kepada warga Jakarta dan sekitarnya, termasuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kita untuk memperbaiki pekerjaan, memperbaiki amalan, jangan menunggu nanti. Kapan ada kesempatan kerjakan. Anda tahu bahwa besok umpamanya kiamat. Di tangan Anda ada satu butir biji kurma. Ada sultan kan? Kan yang bertanya, Ustaz ngapain? Kan besok udah kiamat. Bukan masalah kiamatnya, tapi begitulah Nabi selalu mempersiapkan terus beramal beramal. Kita nanam sekarang, nanam pohon kelapa. Kalau secara logika kan kapan dinikmatinya? Tapi nanti ada yang menikmati. Nanam pohon-pohonan, burung-burung
Jadi sedekah itu luar biasa. Maka beruntung pagi-pagi sudah mulai pada berkicau. Itu namanya keberkahan. Tidak ada burung mati kelaparan. Yang penting subuh keluar, malam pulang. Sama gitu. Ayam juga begitu Pak. Itu hebatnya ayam. Ya, ayam itu nggak ada ayam mati kelaparan. Yang penting apa? Sebelum subuh sudah pada istighfar. Oh, itu istighfar Pak. Ya di mana ada suara yuk, di situ ada malaikat. Di mana di situ ada suara anjing, di situ ada setan. Ya, coba perhatikan di pohon-pohon ini menjelang subuh, ayam, burung itu semua berkicau mentasbihkan kepada Allah Subhanahu. Subhanallah ma fis samawati. Semua bertasbih kepada Allah apa saja dan bumi. Inilah mudah-mudahan kita selalu diridhoi oleh Allah. Maka dikatakan badiru bila amali sholihah, segeralah beramal soleh. Fitnah yang kabab ilail mudhim, dan ada satu fitnah yang akan memutus seperti malam. Apa katanya? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafirun. Ada orang yang malamnya dia beriman, paginya kafir. Ada yang paginya kafir, malamnya beriman. Ini sekarang sudah banyak sekali. Ya, bahkan sudah kemarin saya dengar lucu gitu. Ada orang manasik haji, ada yang dengar nggak? Ada yang subuh Isya sama subuh bisa dijawab. Astagfirullah, di mana letaknya? Kalau mau pergi dari Madinah subuh dari Isya dijamah sama subuh. Astagfirullah, dari mana ilmunya kamu? Saya baca ada yang di itu. Ya. Ini gimana ceritanya? Subuh sama Isya dijamah. Ada lagi mending bosan, ada lagi yang zuhur, asar, maghrib, subuh dijamah. Pagi-pagi langsung 17. Kalimat kenapa? Kenapa harus kredit sama Allah? Dibilang kredit subuh 2, asar, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Udah sekaligus saja. Saya sih pikirnya gini, boleh juga sih ini ente gitu, tapi ente juga harus komitmen. Kalau ente sakit, pasti dapat resep, dapat dokter. Ini pagi, ini siang, ini malam. Ini pagi, ini siang, ini malam. Insya Allah sekaligus makan, cepat istirahat. Ibu bapak yang hormati, kemudian ada salah sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW yang bernama sahabat Abi Hurairah. Beliau katakan, Ja'a rajul ila Nabi. Seseorang datang kepada Nabi. Faqala, ia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqah a'dhamu ajran. Ayu sadaqah a'dhamu ajran. Apakah sedekah yang paling besar pahalanya? Ada paling besar pahalanya, ada afdol. Beda ya. Kalau afdol itu utama, kalau ajron pahala. Kalau Nabi jawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Sedekah yang pahalanya besar adalah Anda bersedekah sementara Anda sedang sehat, dan syahih pun sangat pelit. Orang sehat pelit apa? Korek, butut kasiran, si miliknya apalagi? Si miliki.
kulit kuning. Ada orang pelit lagi sehat bersedekah, itu pahalanya besar. Wala tumahmil hatta idza jangan kau akhirkan sampai apa lagi dia sangat ingin dapat kekayaan, dia rakus, dia ingin, ya nafsunya begitu besar. Tapi kemudian ada sedekah, itu sedekah yang paling besar pahalanya. Kalau afdol enggak, afdol itu kepada keluarga. Ya, kita bersedekah kepada keluarga yang miskin, itu pahalanya 2, bahkan 3. 1 sedekah, yang 2 silaturahim kepada saudara, yang 3 kalau mau tetangga. Pahalanya itu afdolnya. Bolehkah kita bersedekah sama orang tua? Jangan kasih sedekah, dia kasih hadiah, infak. Beda kan? Ada infak, hadiah, sedekah. Kalau infak itu umum. Bapak-bapak ngasih pada istrinya, infak itu wajib, itu berpahala. Bapak-bapak mendatangi istrinya juga dapat pahala. Tuh. Kemudian kalau dia menjadi tanggungan kita, tidak boleh kita dikasih sedekah. Ya, saya sering dapat Ustaz ini sedekah, dalam hati saya melas amat mesti ke sedekah. Jangan sedekah. Sedekah itu dari bawah ke atas ke bawah. Kalau mau dia hadiah atau hibah atau infak, jangan dikasih sedekah. Saya pernah suatu saat melalui pertemuan diumumkan di pusat ada sedekah dari teman-teman. Saya tolak. Insya Allah saya masih bisa makan. Ya, sedekah itu kepada orang yang di bawahnya. Ya bukan saya sombong, ya menempatkan ini. Orang sedekah masih sehat dan orang itu pelit, bahkan dia kepengen kaya, tapi mau bersedekah, itu besar pahalanya. Wala tumahil hatta idza balagul hukum qultu li fulan kada wa kada. Bukan kepada orang yang sudah sampai di tenggorokan, sudah Senin Kemis, ngos-ngosan berngomong, ini buat sedekah ini sudah tidak terlalu. Bahkan ini bahasnya ada lagi satu hadis yang mengatakan la ayya sabata. Hadis dari Abu Dawud dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi katakan la ayya tasaddaqa al-mar'u fi hayatihi bi dirhamin khairu min ayya tasaddaqa bi mi'ati inda mautihi. Seseorang yang bersedekah waktu hidupnya, saat waktu hidupnya kita bersedekah 1 dirham, itu lebih baik ketimbang Anda bersedekah 100 dirham tetapi setelah mati. Ya karena sudah perlu. Biasanya kan susah kan, anaknya ngasih untuk atas nama orang tuanya, enak aja. Ini kan warisan 2. Ya. Kalaupun saya niatkan untuk orang tua saya, memang dapat pahala dan Anda dapat pahala, orang tua dapat pahala, tetapi nilainya tidak seberapa. Ya. Yang kita sedekahkan itulah yang akan membawa kita pada Allah. Ya. Jadi yang kita infakkan, yang kita belanjakan, itulah yang akan menemani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan sampai nunggu nanti. Kalau sampai nanti kemudian keluarganya ada yang mau ingat, ya, kan banyak. Begitu meninggal dunia, apa yang terjadi? Banyak berebut untuk bersedekah atas nama orang tuanya, tapi berebut masalah warisan.
Saya kebetulan di komisi di BWI di bagian Nazir. Saya sudah keliling Jakarta Timur lama-lama, banyak sekali yang dulu kakeknya sudah bawa kapal. Malu Allah ya, ya Allah. Karena dulu orang tuanya bawakan tanahnya ngomong, tidak ada tertulis. Dulu jin nggak berani ke tempat situ. Sekarang tahu ada jalan besar, terbayang semeter berapa, sekian ribu berapa. Setan mulai main. Wadah, urusan orang tua yang ada biarin aja. Aku bilang itu hak wakaf itu adalah haknya Allah. La yurasu wa la yubahu wa la yuhabu. Ya, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual. Ya, bahkan diagungkan aja tidak boleh. Ya, kita menunggu. Saya sudah 5 tahun keliling Jakarta Timur. Ya, banyak yang nazirnya tidak tanggung jawab, masih mending. Ahli warisnya masih mengakui bahwa itu miliknya orang. Padahal kalau wakaf sudah selesai, adalah milik Allah Subhanahu. Allah yang membebaskan. Kayak gini, kita meninggal dunia, maka sudah bukan hak kita. Allah yang atur kepada ahli waris. Jadi oleh sebab itu jangan nunggu nanti kalau ketemu orang. Jangan nanti kalau sudah tua beramal. Ya. Saya aja sudah mulai rengek ini. Perasaannya kayak masih seger itu. Hari ini saya harus ke Tegal manasik. Walaupun tahun ini saya bisa berangkat haji karena faktor usia. Nah, kemarin ketemu gubernur, saya ngomong, dia nanya, "Kiai, tahun ini berangkat enggak?" Saya nunggu Pak Gubernur, dia mau berangkat. Jadi salaman. Benar loh, saya bilang. Ya mudah-mudahan aja salamannya benar, deal-dealannya benar. Dia lagi minta jatah kepada duta besar. Jadi sekali lagi kita harus segera beramal, jangan nunggu tua, jangan nunggu miskin, jangan nunggu ikhlas. Buat apa para lomba ikhlas? Amal aja terus amal. Nanti amal akan ikhlas. Buat apa sholat kalau nggak khusyuk? Sholat aja khusyuk, sholat. Nanti Allah akan berikan kemampuan untuk khusyuk. Ya. Jadi kalau belum berikhlas akan beramal. Kalau belum khusyuk akan sholat. Terus. Ya, pas tadi pun khairat lomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini satu lagi. Hadis yang ke-6, Anis Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa syaqala ilaihi ma'ana bin Hujjaj. Ini hadis yang ke-6 dari Zubair bin Adi datang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang diamanatkan oleh ibunya sebagai pelayan Rasulullah. Ya, jadi kehidupannya selalu kepada Rasulullah. Kemudian ada orang mengaku tentang orang-orang yang haji. Apa katanya? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'du syarrinu hatta tawaffa rabbakum. Samituhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau pertama harus segera laksanakan, tetapi tetap harus dengan kesabaran. Kenapa? Pak
innahu la ya'ti alaikum zaman, akan datang, tidak akan datang kepada zaman illa waladi ba'du syarrun, kecuali setelahnya lebih jahat, lebih tidak baik. Ya, kira-kira tahun 80-an sebelum listrik masuk kemana-mana, alhamdulillah di mana-mana masih terdengar orang baca Al-Quran. Pakai untuk apa? Lampu tempel, ya Allah, rumah dah tenang. Setelah ada listrik, bukannya kurang kedengaran apa? Dangdutan beda-beda. Jadi zaman setelah itu lebih jahat daripada zaman kemarin. Kalau dulu orang mau maksiat, mau lihat film, harus pergi mana? Ke bioskop. Harus bayar. Sekarang apa? Di sini. Mau cari apa? Dari model A sampai Z. Nanti habis apa lagi? Harga maju. Sekarang yang namanya AI apa? AI apa AI? Bacanya apa? AI kan? Bacanya walaupun tulisannya AI. Itu sudah ada bingung ini. Ini benar apa enggak? Ya Allah. Nanti habis ada kemajuan lagi. Kalau kita nggak mampu mengendalikan ini, kita akan terhempas oleh keadaan. Karena ketahuilah bahwa la ya'ti alaikum zamanun illa walladzi ba'du syarrun minhu. Tidak akan datang sama kecuali yang setelahnya itu lebih syarr, lebih jahat, lebih jelek, juga tidak bermanfaat. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita bagaimana untuk beristiqomah. Yang nggak usah banyak, yang penting continue. Khairul umur adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara adalah kontinunya sebelum walaupun sedikit. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terakhir hadis yang ketujuh ini hampir sama artinya dengan hadis yang berkata jaga 5 sebelum datangnya 5. Tani khamsan obal khamsin, tapi ini 7. Dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal sab'an. Segeralah beramal dengan yang 7 macam. Hal tangduruna ilal faqra munsiyan. Ya. Jangan sampai nunggu kefakiran menimpa kita. Au bilan mudian, atau yang kaya tetapi merasa hebat. Au mantan musitan, atau sudah datangnya sakit. Au haraman muhnatan, atau sudah stikun. Au mautan mujhadan, atau mati yang segera. Au dajjal, atau datangnya dajjal. Fasul wali bitamil au sa'at wa sa'at adha au ammar. Jadi jangan sampai kita beramal nanti saja kalau sudah tua, nanti saja kalau sudah kaya, nanti saja kalau sudah sempat beramal. Jangan sampai nunggu datangnya hal-hal yang tidak diinginkan. Allah selalu memelihara saudara kita, selalu mudahan saudara kita, dan Allah berberkah kepada kita dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya mohon izin karena harus pagi-pagi berangkat. Tanya sampai biasa.